آمين يا الله. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين يا الله. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين يا الله. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين يا الله. اللهم اعتصم بحبلك واعتصم بحبلك واعتصم بحبلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan.
Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Zikir Khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Yayasan Serbabak Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya Al-Fakir hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita juga keluarga kita yang masih hidup oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, masih diberikan kesempatan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal, kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara masih banyak dosa-dosa kita yang belum terampuni. Masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam ibadah kita kepada Allah. Kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap Allah, belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita di alam barzah, di alam mahsyar, di hari kiamat dan di alam akhirat. Maka oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintai beliau dan mendapatkan kecintaan beliau, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, yang tetap istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita semuanya memperoleh syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arasy-Nya Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ikhwan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, malam ini
Kita sudah berada di malam ke-23 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-10 di bulan Februari 2026. Dan majlis zikir khotaman kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Rebo seminggu sekali, malam ini adalah merupakan majlis zikir khotaman pertemuan yang ke-294, dan malam ini merupakan malam tawakufan, di mana untuk sementara waktu oleh karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, selesai melaksanakan sholat isya, berikut badiahnya kita akan melaksanakan tarawih selama bulan suci Ramadan sebanyak 20 rakaat, ditambah sholat sunnah witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Maka dengan demikian pun sementara waktu zikir khotaman kita bisa dilaksanakan secara munfarid, secara infiradi di rumahnya masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang al-baqir hormati, mari kita perhatikan dalam Al-Quran surah yang ke-79, yaitu surah An-Nazi'at, juz 30 ayat 37, 38, 39, 40, 41, sebanyak 5 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Mari kita artikan 5 ayat tersebut. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis, karena ia selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, sehingga melampaui batas, melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih mengejar kesenangan dunia, kemewahan dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara, tidak abadi, dan meninggalkan kenikmatan di akhirat nanti. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi kata Allah dalam ayat ini bahwa orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, selalu berbuat dosa, melanggar hukum-hukum Allah, melabrak batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis, dilabrak, dilanggar karena memperturutkan hawa nafsunya, maka bagi orang-orang yang seperti ini kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.
untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, dalam dua ayat terakhir, yaitu ayat 40 dan ayat 41, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-Nya, orang yang takut terhadap kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, ditahan, dikekang, dikendalikan, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya untuk berbuat dosa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata Nabi, beruntunglah, berbahagialah orang yang menjadikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya sebagai asiran, sebagai tawanan, dan ia menjadikan akal sehatnya yang dibimbing dengan wahyu Allah sebagai amiran, sebagai pemimpin di dalam dirinya. Di mana dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, tuba liman kana hawahu asiran wa aqluhu amiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Kata Rasulullah, beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan dan ia menjadikan akal sehatnya sebagai pimpinan bagi dirinya. Dan kecelakaan besarlah, neraka wellah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan bagi dirinya dan ia menjadikan akal sehatnya sebagai tawanan. Para ikhwan, kalau kita perhatikan keterangan hadis tersebut, bahwa manusia itu jikalau benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mampu menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan di dalam dirinya, yakni hawa nafsunya itu tidak akan digerakkan sekehendak hawa nafsunya, melainkan hawa nafsunya itu digerakkan atas pimpinan akal sehat yang dibimbing dengan wahyu Allah. Dan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu tidak bergerak sendiri, melainkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu bergerak oleh karena didorong dengan dorongan yang kuat dari godaan-godaan setan, dari bujuk rayuan setan, dari tipu daya setan, dari bisikan-bisikan setan. Sehingga apabila manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan didorong oleh bisikan setan, maka itu akan dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang pada akhirnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan, musuh kita, juga musuhnya Allah. Jadi kata Allah, jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Jangan sekali-kali
kalian menjadikan syaitan sebagai teman. Syaitan itu bergerak, berjalan di dalam tubuh kita itu melalui saluran darah, melalui aliran darah kita, melalui peredaran darah kita, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga oleh Imam Ahmad, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung kekasihnya Allah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, Inna syaitana yajri bibni adama majrad dam. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, musuh Allah, musuh kita, yajri, itu berjalan, bergerak, bibni Adam, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh anak Adam, majrad dam, melalui saluran darah. Apabila seluruh darah kita semuanya dikuasai setan, itu bisa menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap detik, setiap saat, itu yang namanya syaitan selalu menempelkan hidungnya di hati manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihnya Allah, beliau telah bersabda, Inna syaitana wadi'un matahu ala qalbi ibni Adam fa'in dzakarallaha ta'ala khanasa wa inna syallaha iltaqama qalba. Kata Nabi, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu selalu meletakkan, menempelkan hidungnya di hati kita, di hati manusia. Maka jikalau manusia itu hatinya ingat kepada Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, zikir hobinya jalan, khanasa, maka syaitan lari terbirit-birit. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa inna syallaha, jikalau manusia itu lupa berzikir kepada Allah, hatinya lalai dari mengingat Allah, hatinya kosong dari menyebut nama Allah, zikir hobinya tidak dijalankan, hatinya mati, maka kata Nabi, iltaqama qalbah, syaitan itu akan menelan hati kita, ditelan tuh kita punya hati. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan akan menguasai hati kita secara leluasa. Sedangkan apabila hati kita, hati manusia sudah dikuasai setan, sedangkan hati itu rajanya di dalam diri kita, maka seluruh anggota badan sebagai anggota, sebagai anak buah raja, itu akan dikendalikan oleh setan semuanya. Kalau hati manusia sudah mati karena jarang berzikir, hati manusia gelap gulita, tidak tembus cahaya Allah ke dalam hatinya. Kalau hati manusia lalai dari mengingat Allah, lupa kepada Allah, tidak mau berzikir, akhirnya dikuasai oleh syaitan, maka syaitan akan menguasai hati kita dengan leluasa, lalu menggerakkan seluruh anggota badan kita, mata kita, hidung kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, alat kelamin kita, kaki kita, semuanya akan dikendalikan oleh syaitan untuk melanggar batas-batas Allah, untuk melanggar hukum-hukum Allah, untuk menentang perintah-perintah Allah, untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
dalam Al-Quran surah yang ke-43, yaitu surah Al-Zukhruf ayat 36. Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, kata Allah begini, wa may ya'ish an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, barang siapa yang hatinya lalai berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan, kata Allah, maka kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan dirinya, syaitan yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam kobaran api neraka. Akan kami kuasakan kepada orang tersebut syaitan yang akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk berbuat dosa. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu baginya akan menjadi teman yang setia yang selalu menyertainya. Jadi kalau manusia jauh dari Allah, lalai dari mengingat Allah, nggak pernah mau berzikir, nanti akan ditemani syaitan. Jadi yang menjadi korin, yang membaringi dia kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, itu syaitan. Syaitan akan terus membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dadanya. Yuwas bisupi sudurin nas minal jin nati wan nas. Kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, dan di siang harinya kita akan melaksanakan kewajiban saum puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, yang keseluruhannya itu akan kita laksanakan imanan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyamah wa sannatul lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dzunubika yauma waladat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh, dan disunahkan bagi kalian di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, sehingga ia keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, bagaikan bayi yang baru lahir, sehingga ia kembali fitrah, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita memohon kepada Allah semoga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti dengan khusyuk, dengan tenang, dengan baik, dengan sempurna, dan kita bisa melengkapi ibadah puasa Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dibaca zikir itu menjelang beduk maghrib sambil nunggu datangnya beduk maghrib untuk berbuka puasa. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan ruwiya bi masru'iyatis saum, diriwayatkan di dalam disyariatkannya ibadah saum, ibadah puasa. Anallahu taala khalaqal aqla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal. Faqala, lalu Allah berfirman kepada akal, ya aqla aqbil faqbala, hei akal, menghadaplah engkau kepadaku, kata Allah. Faqbala, maka segera akal menghadap Allah.
Summa qala adbir fa'adbaro. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada akal, hei akal, membelakanglah kamu dariku. Fa'adbaro, maka lalu akal pun membelakang. Jadi akal itu selalu taat kepada Allah, akal yang sehat. Tapi kalau akal orang gila enggak taat ya. Summa qala, kemudian Allah bertanya kepada akal, ya akla man anta wa man ana. Hei akal, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Qala al aqlu, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, maka lalu Allah berfirman kepada akal, ya akla ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Wahai akal, tidaklah aku menciptakan makhluk semulia engkau. Manusia menjadi mulia karena oleh Allah dikasih akal. Coba akalnya rusak, akalnya tidak waras, akalnya hilang alias gila, akan lebih hina daripada binatang manusia itu. Olak insana bi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sa. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Manusia menjadi mulia karena dikasih akal. Seandainya manusia nggak dikasih akal, mungkin kejahatan manusia, kebiadaban manusia akan melebihi kebiadaban iblis kalau akalnya nggak dipakai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memuji kepada akal. Kata Allah, ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Tidaklah aku menciptakan makhluk semulia engkau. Summa khalaqallahu ta'ala nafsa. Setelah itu Allah menciptakan nafsu. Yang nafsu itu lalu kemudian disimpan di dalam tubuh manusia. Dalam Al-Quran surah 12 surah Yusuf ayat 53, Allah berfirman, inna nafsa la ammaratum bis-su. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak untuk melakukan keburukan. Kan nafsu ada 3 secara global, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah itulah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan nafsu. Kemudian faqala laha, lalu Allah berfirman kepada nafsu, ya nafsa aqbili falam tujib. Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Falam tujib. Maka nafsu tidak menghiraukan perintah Allah, tidak menggubris perintah Allah, nggak didengar itu perintah Allah, dia tidak menghadap. Begitulah nafsu. Sumakol laha. Kemudian Allah berfirman lagi kepada nafsu, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Faqala, maka nafsu menjawab. Tapi jawaban nafsu beda dengan jawaban akal. Kalau akal tadi jawabannya benar enggak? Akal jawabannya benar enggak tadi? Benar. Jawabannya apa? Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Itu jawaban akal benar. Tapi kalau nafsu jawabannya ngeyel. Faqalat, maka nafsu menjawab. Ketika nafsu ditanya siapa engkau, siapa aku, ditanya oleh Allah, nafsu jawabannya ngeyel, ngeselin jawabannya. Anak-anak, ente-ente, gitu jawabannya. Engkau yang engkau, aku ya aku, nggak ada hubungan. Kan sombong nafsu itu. Padahal dia diciptakan oleh Allah. Masya Allah, itu nafsu. Makanya manusia kalau hidupnya mempunyai nafsu bisa sombong, itu bisa celaka. Akhirnya itu nafsu fa'adzabaha binari jahannam mi'atasana. Oleh karena nafsu berbuat durhaka kepada Allah, sombong kepada Allah, mengatakan engkau ya engkau, aku ya aku, gak ada hubungan apa-apa. Akhirnya oleh Allah itu nafsu dimasukkan ke neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlangsung, itu nafsu diangkat dari dalam neraka jahanam, ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Tetap jawabannya ngeyel. Anak-anak, ente. Kan ngeselin tuh nafsu. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ada urusan apa? Itu jawaban nafsu. Akhirnya dimasukkan lagi ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Setelah berlangsung 100 tahun, diangkat lagi, ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Tetap jawabannya anak-anak, ente-ente. Ngeselin nggak kira-kira? Ngeselin nggak?
Nafsu ngeselin memang. Akhirnya barulah nafsu dimasukkan ke narul ju, neraka lapar namanya. Maksudnya di samping itu neraka panas karena ada api, tapi siapapun yang dimasukkan ke neraka itu dia akan merasakan lapar yang sangat luar biasa sehingga dia nggak kuat. Sudahlah panas dibakar, lapar lagi. Nah setelah 100 tahun diangkat itu nafsu dari dalam neraka lapar, namanya narulju. Diangkat, ditanya, baru tahu. Ya nafsa, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku? Baru nafsu menjawab dengan benar. Bagaimana jawabannya? Jawaban nafsu mana ya? Hilang tuh, hilang. Akhir jawabannya nih. Ana abduka wa anta rabb. Nafsu menjawab, engkau adalah Tuhan, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi ternyata nafsu yang berada dalam diri kita itu bisa ditaklukkan dengan puasa. Makanya kita diwajibkan puasa supaya kita dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebab pada dasarnya hawa nafsu itu selalu mendorong kita untuk berbuat buruk. Jarang orang nafsu tahajud. Ada orang nafsu tahajud? Jarang. Ada orang nafsu puasa? Ada orang nafsu baca Quran? Jarang. Kebanyakan orang nafsu sama perempuan yang cantik tuh, yang herang-herang. Kalau kata Pak Ketua, jahe janda herang. Kalau kata saya, jamur janda di bawah umur. Nafsu begitu. Nafsu itu cenderungnya kepada keburukan. Nah, yuk kita lawan nafsu dengan berpuasa. Karena nafsu yang berada dalam diri kita itu akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat apabila diri kita terlalu dipenuhi dengan makanan-makanan berguna. Jadi makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman dan sebagainya, itu memperkuat posisi nafsu dalam diri kita. Nah, supaya nafsu jadi lemah, maka dilawan dengan puasa. Insya Allah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha al-ma'budu bi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi shan. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsan qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
adabatan yaji ratal alami ya uhai judi wal karami ya uhai judi wal karami Rabbi fangfana bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Allahumma barik lana fi sya'bana haja wa balighna Ramadan. Ya Allah, barakahkanlah untuk kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan tahun ini dan berikanlah pertolongan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami agar kami dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan sempurna, tanpa adanya halangan apapun, sehingga kami dapat menamatkan ibadah puasa 1 bulan full dan bertarawih di malam-malam 1 bulan full dan dapat mengkhatamkan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, ijabahlah doa-doa kami, mudahkanlah segala urusan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan penyakit keluarga kami, sehatkanlah kami semuanya ya Allah dengan kesehatan yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma
صل وسلم وبارك